Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelum kami mempresentasikan materi hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Fiska Nuranda Rizain, Astrid Listiani, Anindya Dewi Agata, dan Lina Rismayanti. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Orang Amerika secara geografis bergerak atau berpindah dan banyak yang belajar mengembangkan persahabatan dengan mudah dan cepat. Kira-kira sekitar 1 dari 5 keluarga Amerika berpindah setiap tahunnya. Orang-orang yang berpindah karena mereka bertukar pekerjaan, menghadiri perguruan tinggi yang jauh, menikah, memiliki anak, atau hanya menginginkan perubahan dalam kehidupan mereka. Mungkin sebagai konsekuensinya, orang terkadang membentuk dan mengakhiri persahabatan dengan cepat. Mahasiswa yang menghadiri 2 atau 3 universitas selama tahun sarjana atau pasca sarjana, mereka dapat mengubah lingkaran teman mereka beberapa kali. Demikian juga, orang-orang yang mengubah pekerjaan sambil menjaga 1 atau 2 teman dari tempat asal atau pekerjaan, hal ini juga dapat mengubah lingkaran pertemanan mereka. Hubungan berdasarkan aktivitas umum dapat memudar atau berakhir ketika aktivitas berakhir. Ibu-ibu mungkin bisa bertemu saat mengantar anak-anak mereka ke sekolah penitipan anak, dan akhirnya mereka tetap berteman sampai mereka pergi ke sekolahan yang berbeda. Hal ini berlaku untuk tetangga yang paling dekat dengan anak-anak. Persahabatan tidak begitu akrab, tetapi berdasarkan pada pengalaman harian bersama, banyak orang Amerika yang memang memiliki persahabatan yang abadi, tetapi tidak pada titik-titik tertentu. Dalam budaya ini, di mana orang hanya memiliki teman seumur hidup, atau sebagian karena mereka tidak berpindah dari kota ke kota. Hubungan sementara ini sangat sulit untuk dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Listiani dari kelas 5D, kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang cross-cultural friendship. Salah satu masalah yang seringkali terjadi dalam hubungan cross-cultural friendship adalah bahwa orang asing salah mengartikan sikap keramahan orang Amerika sebagai bentuk tawaran persahabatan. Tentu saja, orang asing yang berpikir bahwa orang Amerika ingin menjalin persahabatan, mereka merasa ada harapan untuk menjalin persahabatan dengan orang Amerika. Ketika orang Amerika tidak menyadari pengharapan tersebut dan tidak bersedia menjalin persahabatan karena yang dimaksudkan oleh orang Amerika ini adalah hubungan yang ramah namun dangkal atau hanya sebentar. Saat orang asing mengetahui maksud tersebut, mereka akan merasa sedih dan kecewa. Pada dasarnya, ketika orang Amerika bersikap ramah pada orang asing, mungkin kebanyakan dari kita berpikir bahwa orang Amerika ini ingin memulai persahabatan. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Ini berguna bagi siswa asing, pengunjung, dan imigran yang tinggal atau akan tinggal di Amerika untuk mengetahui bahwa orang Amerika dapat benar-benar malu dalam berinteraksi dengan orang asing. Hal tersebut disebabkan oleh isolasi linguistik dan geografis, khususnya di beberapa wilayah Amerika Serikat yang tidak memiliki populasi yang beraneka ragam. Secara umum, orang asing disarankan untuk mendekati orang Amerika terlebih dahulu untuk memulai percakapan atau memulai pertemanan. Beberapa orang Amerika lebih memilih pertemanan dangkal tergantung pada apakah mereka memiliki waktu untuk membuat komitmen. Menurut salah satu siswa asing yang pernah tinggal di Amerika selama beberapa tahun, ia memberikan nasihat penting kepada para pendatang baru Amerika. Ia mengatakan, jangan pasif dalam berteman dengan orang Amerika. Mulailah dengan percakapan, mengirim undangan, dan membuat langkah lain agar hubungan satu sama lain semakin dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Anindya Dewi Agata. I'm from 5D English Education Department. I'm from group 2 and I would like to explain about cross-cultural expectation.
Expectation for personal relationship differ greatly across culture, and it is important to know that while most Americans value close friendships, they also value privacy and independence. From an American perspective, to have privacy or to give someone privacy is considered positive. Therefore, the Americans' needs for privacy is sometimes judged negatively by those who have not been raised with the value of individualism. Some Americans are isolated from the other because they have taken their independence and privacy to extreme. Jadi, harapan untuk hubungan pribadi sangat berbeda antar budaya. Sangat penting untuk diketahui bahwa meskipun sebagian besar orang Amerika menghargai persahabatan dengan mereka juga menghargai privasi dan kemandirian. Dari perspektif Amerika atau pandangan orang Amerika, memiliki privasi atau memberikan privasi seseorang itu dianggap positif. Tapi ketika di negara lain memberikan privasi orang lain itu dianggap hal negatif. In any true friendship, wherever the culture may be, a person is expected to show interest and concern in a friend's serious problem. But how does one show this across culture? It is not possible to generalize about American because there are so many varieties of American. But it is possible to say that foreigners or newcomers from different culture have felt disappointed by Americans. A common occurrence is when an American does not phone or visit as much the foreigner expect. For example, an American woman reported that a friend from the Middle East who was living in the United States called her every day when she only had a cold. Many Americans are uncomfortable when people become too dependent. Jadi orang Amerika itu kurang suka sama orang yang terlalu bergantung gitu. In addition, an American may feel that friends need privacy, a problem. Many Americans that such time alone who have their problems, so an Americans want to give you your privacy. Even if you don't want it, in some culture, it may be the case that friend would spend as much as time as possible with someone having a serious problem. It is hard to generalize on this point, but some Americans may feel that they are bothering people in such a circumstance. Of course, the time friends spend with each other varies depending on the nature of the problem and the type of friendship. Jadi sebagian besar orang Amerika merasa kalau hal itu mengganggu orang lain di beberapa golongan karena menghabiskan waktu dengan teman itu berdasarkan dari keadaan juga. In addition to different expectations about the amount of time spent together, there are also cultural differences that people believe they should do for each other. An American friendship with a Russian immigrant broke up because the American was asked to do something above and beyond what the person would normally do.
to an American friend. The person from Russia asked the American, and in other words, the American signature would indicate a willingness to pay back a loan to a bank if the Russian immigrant was not able to do. I think it's enough from me, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Rismayanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai benefits of cross-cultural context. Yang pertama yaitu opportunities for language study. Manfaat dari kontak lintas budaya ini atau cross-cultural context yaitu kita bisa mempunyai kesempatan untuk berlatih bahasa. Selain itu juga kita bisa sambil mempelajari bahasa mereka, terutama bagi pelajar bahasa seperti kita, bisa sambil mengukur sejauh mana kemampuan bahasa kita. Yang kedua yaitu help break down isolation and stereotypes. Jadi kita tidak hanya melakukan kontak dengan satu kelompok atau sebuah kebudayaan yang sama saja, tapi dengan berbagai macam kebudayaan. Dengan melakukan kontak dengan lintas budaya, kita bisa mempelajari kebudayaannya. Jadi saling mengenal kebudayaan untuk membentuk pemahaman baru. Contohnya seperti misalkan kita percaya stereotip tentang orang Amerika yang arogan misalnya. Tetapi setelah kita melakukan kontak lintas budaya dengan orang dari Amerika langsung, ternyata kita jadi tahu ternyata nggak semua orang Amerika itu seperti itu. Selanjutnya yaitu understand the depth of the culture, yaitu memahami kedalaman budaya yang mereka jalani. Seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, ketika kita melakukan kontak lintas budaya kemudian berinteraksi, maka akan menimbulkan suatu pemahaman mengenai sebuah kebudayaan itu sendiri. Kita jadi jauh lebih mengenal kebudayaan itu lebih dalam. Selanjutnya, foster acculturation then become integration into the new society. Maksudnya, kita harus bisa saling menerima jika ada suatu perbedaan dalam kebudayaan. Karena semua budaya itu baik, tergantung bagaimana setiap individu menggunakan pandangannya. Jika kita bisa menjalani dengan saling menghargai, maka akan memperkaya kebudayaan masing-masing. Pada akhirnya akan muncul kesadaran hidup berkomunitas yang saling menghargai, mengerti, dan bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu tentunya jika kita melakukan kontak lintas budaya, kita akan menambah pengalaman baik secara bahasa, perbedaan, budaya, nilai-nilai, kebiasaan, dan lain-lain. Semakin banyak kita berinteraksi, maka pengetahuan dan pemahaman kita akan semakin berkembang.